Halo traders, bagaimana kabar Anda semua? Semoga tetap sehat walaupun saat ini kita masih di tengah pandemi COVID-19. Saat ini saya berada di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Namun di sini saya bukan untuk icip-icip rendang, tunjang, dan teman-temannya ya. Saya di sini untuk mengajak trader semua menyaksikan salah satu olahraga tradisional khas dari Sumatera Barat, yaitu lomba pacu itik atau yang lebih dikenal dengan lomba pacu itiak. Dan langsung saja di segmen yang pertama ini saya akan mengajak trader semua untuk menyaksikan bagaimana sejarah dari lomba pacu itik atau lomba pacu itiak. Berikut ini olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi. Traders, Sumatera Barat adalah provinsi yang berada di Pulau Sumatera dan beribu kota di Kota Padang, dikaruniai beragam tradisi budaya maupun kekayaan sumber daya alamnya. Provinsi yang terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota ini dikenal oleh masyarakat di tanah air dengan destinasi wisatanya, keunikan adat istiadat, kuliner, hingga situs sejarahnya. Salah satu kabupaten yang tersohor dengan keindahan panorama serta memiliki permainan rakyat atau olahraga tradisionalnya adalah Kota Payakumbuh. Dengan penduduknya yang mayoritasnya beretnis Minangkabau ini, sebelumnya tim olahraga tradisional juga pernah diperkenalkan dengan pacu Jawi, Batali Sike di Kelurahan Koto Baru, Payo Basuang, Payakumbuh Timur. Tidak hanya pacu Jawi saja, warga masyarakat di Payakumbuh juga sangat familiar dengan permainan rakyat di saat bulan puasa, yaitu badia-badia batuang atau meriam bambu. Nah, traders, selain dua olahraga tradisional tersebut, masyarakat di Payakumbuh ternyata masih memiliki permainan rakyat lainnya, yaitu pacu itik. Kepopuleran permainan pacu itik ini memang sudah tidak diragukan lagi. Bahkan, pemerintah daerah Sumatera Barat telah menetapkan pacu itik sebagai warisan budaya non-benda. Menurut Ketua Persatuan Olahraga Terbang Itik atau Porti Kota Payakumbuh, Datuk Raja Endah, olahraga pacu itik merupakan permainan dan olahraga tradisional Asi Anak Nagari yang diperkirakan muncul sejak tahun 1926. Selain aktif menggelar berbagai lomba pacu itik di Payakumbuh, beliau merupakan salah satu tokoh pelestari dan pengembangan permainan anak nagari di Payakumbuh ini, agar kian populer serta mampu mengangkat potensi ekonomi masyarakat dan juga wisata. Sejarah pacu itik ini berasal dari peternak itik. Mula-mulanya peternak itik ini gembala itiknya di sawah. Tahu-tahu ada beberapa ekor itiknya terbang-terbang. Jadi dia pun heran, kok itik ini bisa terbang padahal ini itiknya itik air, itik telur. Jadi pada suatu hari dia mungkin agak penasaran melihat itiknya pandai terbang itu. Ditangkap itik itu, dilihatnya apa perbedaan itik ini dengan yang lain. Ternyata bertemulah bagi dia itu istilahnya ciri-ciri daripada itik yang mau terbang ini. Yang pertama, sayap elangnya itu di atas. Yang kedua, lehernya pendek. Yang ketiga, badannya itu agak menjantung itu. Yang keempat, paruhnya itu mirip dengan kaki. Sudah itu ada lagi istilahnya sisik kecil. Kalau istilah orang sini sisik kenik, sisik kocik gitu. Jadi yang hidungnya tuh, lubang hidungnya tuh agak besar. Inilah ciri-ciri daripada itik itu yang bisa terbang. Jadi pada suatu malam di warung kopi, peternak ini bercerita. Peternak ini bercerita dia bahwasa ke teman-temannya bahwasa itiknya pandai terbang.
Tentu oleh teman-temannya di warung itu agak cemooh, agak cemooh. Sebab itik ini tidak mungkin pandai terbang. Nah, jadi karena dia penasaran, kalau tidak percaya kalian boleh besok kita lihat, kita uji, kita cobakan itik saya yang bisa terbang itu katanya. Tahu-tahu setelah itu dicobalah menerbangkan itik, dibawa ke tempat yang agak tinggi, diterbangkan, mau, memang betul mau dia. Jadi waktu itu pemuda di Sicincin ini, asalnya di Sicincin nih Pak. Asal mulanya di Sicincin, Nagari Air Tabit. Itu asal mulanya. Yang menciptakan itu tuh, yang peternak itu tuh adalah yang bernama Burakan namanya. Burakan. Jadi datanglah satu ide bagi pemuda Sicincin itu untuk mengadakan acara pacu itik ini. Kalau bisa, kita coba, kita cari. Dicobalah, mula-mulanya di sawah. Di sawah diterbangkan. Akhir-akhirnya, karena itik ini bagus terbangnya, dicobalah membawa ke jalan. Dibawa ke jalan, rupanya mau. Rupanya itik ini mau diatur, mau diapakan, dipelihara, dibina, dan diajarkan, dan tidak dipengaruhi oleh yang lain, gitu. Akhirnya bisa diterbangkan di jalan raya. Tumbuhlah suatu ide. Kita adakan ini sebagai permainan anak nagari. Permainan anak nagari ini terutama menguntungkan kepada peternak itik, Pak. Peternak itik menguntungkan kepada peternak itik. Sebab setelah di tahun 1928, ini terbang itik ini dibawa ke jalan lagi. Diadakan setiap ada acara nagari, acara pemerintahan, diadakanlah pacu itik ini. Tahun 1928. Mula-mula ketemunya 1926. 2 tahun setelah itu dibawa ke jalan raya. Ya, Outriders, tentunya banyak hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan lomba pacu itiak ini. Dan berikut ini saya akan mengajak Anda semua untuk menyaksikan apa saja yang harus dipersiapkan hingga bagaimana cara merawat itik-itik ini sebelum dilombakan. Berikut ini. Outriders, setelah mengetahui bagaimana sejarah muncul dan lahirnya olahraga tradisional pacu itik di Payakumbuh, Sumatera Barat ini, ada hal penting lainnya yang perlu diketahui, yaitu bagaimana proses pemeliharaan itik. Untuk memperoleh informasi penting ini, kami berkunjung ke rumah salah seorang warga pemilik itik di Klaur Kuning, Sawah Padang. Untuk mendapatkan itik atau bebek yang akan diikut sertakan dalam sebuah lomba, perlu proses cukup panjang. Mulai membeli dan memilih itik, memelihara dan merawatnya, serta melatih itik-itiknya. Salah seorang pemilik yang juga seorang peserta lomba pacu itik, yaitu Susianto, mengungkapkan perlu waktu tahunan untuk memiliki pengalaman tersendiri yang telah dilakukannya sejak dari kecil. Ya, awal mulanya memelihara bebek ini, kita pergi ke tempat-tempat orang yang punya memelihara bebek ini, dan kita beli. Sesudah kita beli, kita ajar untuk bagaimana supaya bisa itik ini terbang. Cara melatihnya paling lama 2 bulan. 2 bulan. Kriteria bebek ini untuk memeliharanya, kita lihat di sayapnya ini berupa sayap elangnya nih ke atas.
supaya itik ini bisa terbang. Kalau ke bawah nggak bisa terbang. Ya proses-proses ini kita pelihara 2 bulan, kita kasih makan vitamin, yang pokoknya makanan bergizi lah untuk itik ini, supaya dia bisa badannya ringan, supaya ramping itiknya, dan setiap malamnya kita urut itik ini. Ya kalau kami sekarang udah membibitkan dari yang kita pacu sekarang ini, telurnya kita ambil dan kita tetaskan supaya kita bisa mengambil anaknya supaya mudah diajarkan. Prestasinya insya Allah lah, setiap minggu itu pasti mendapat juara Grand Prix, yang pernah mendapat juara 3 baru. Sedangkan hadiahnya sapi Honda Beat. Kalau yang bebek ini kalau untuk bisa diterbangkan harganya sekitar 500 satu ekor, kita membeli 500. Tapi kalau udah juara 7.500.000 satu ekor. Sedangkan ini aja udah 7.500.000 satu ekor. Ya harapannya supaya terbang itik ini lancar lah untuk kedepannya. Perhatian pemerintah seolah-olah alhamdulillah mencukupi dari pariwisata kan. Outriders dalam olahraga tradisional pacu itik ini ternyata tidak hanya melibatkan peternak itik maupun itiknya saja dalam setiap aktivitasnya. Sebuah kegiatan yang mampu mengangkat potensi ekonomi melalui sport industri atau industri olahraga. Perhelatan lomba pacuk itik ternyata mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan seperti yang diungkapkan oleh Yulizar Desta Jaya selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Payakumbuh. Menurut tokoh muda ini, warga masyarakat di daerahnya mendapatkan keuntungan yang cukup signifikan seperti yang dialami oleh sepasang suami istri yang berprofesi sebagai pembuat kurungan atau sangkar itik. Khusus di Payakumbuh, untuk pacu itik ini kan sudah menjadi budaya, jadi dia sudah menjadi tradisi dan kegiatan itu sudah menjadi kegiatan tahunan yang juga disupport oleh Dispapora atau pemerintah kita ya. Karena saat ini juga sudah menjadi budaya nasional yang non benda seperti itu. Untuk potensi wisata, selain orang melihat lomba pacu itik, jadi juga mereka bisa melihat objek-objek wisata yang bisa diperkenalkan di luar dari kota Payakumbuh sendiri. Selain itu untuk feedbacknya ke perekonomian masyarakat, jadi ada timbal balik karena tentunya itik ini kan butuh kandang. Kandangnya ini dari bambu dan alhamdulillah bambu ini diproduksi oleh masyarakat yang akhirnya membangkitkan perekonomian di masyarakat. Jadi kebetulan wilayah Kanagarian kita ini termasuk kampung pengrajin bambu. Kalau dari pihak kami sendiri, kalau karena untuk mengenai pakan ini tidak terlalu mengeluarkan biaya yang cukup tinggi ya. Mungkin hanya vitamin-vitamin yang itu bisa didapatkan dari vitamin-vitamin yang sifatnya herbal. Mungkin seperti itu. Hanya saja mungkin mengenai pakan karena kita tersedia di lingkungan kita seperti ini cukup dengan dari gabah-gabah yang ada dan ditambah dengan vitamin. Seperti itu. Tentunya dukungan dari pemerintah, support dari pemerintah. Mudah-mudahan setelah pandemi ini kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan latihan rutin. Tentunya dari pihak media kita butuh publikasi karena pacu itik ini makin tahun makin berkembang, makin banyak gelanggang. Nah, tentunya dengan adanya publikasi kerjasama dengan pemerintah kita harapkan bisa menjadi budaya yang selain dia menjadi tradisi, jadi bisa sangat dilestarikan seperti itu. Tentunya bagi generasi-generasi berikutnya.
Outriders olahraga tradisional lomba pacu itik di Klaur Kuning, Sawah Padang ini dalam perhelatannya tidak hanya sekedar menyajikan lomba saja. Berbagai tradisi budaya dan kesenian khas daerah Minang juga menghiasi dan selalu ditampilkan setiap akan dimulainya kegiatan pacu itik. Seperti halnya tarian gelombang yang merupakan atraksi seni penghormatan untuk tamu. Untuk mengiringi tarian gelombang tersebut, biasanya juga ditampilkan beragam alat musik tradisional khas Minangkabau seperti talempong, alat musik tiup yaitu bansi dan serunai, kendang, dan tidak ketinggalan tasa atau rebana. Iring-iringan alunan kelima alat musik tradisional tersebut mengundang perhatian masyarakat untuk datang dan sekaligus membawa kemeriahan prosesi upacara jelang dibukanya event lomba pacu itik. Setelah melalui rangkaian prosesi seni dan budaya yang ditampilkan, selanjutnya para peserta lomba pacu itik menunjukkan kebolehannya dengan memperlihatkan itik-itik yang akan dilombakan. Selanjutnya mereka akan beriring-iringan melakukan parade atau mengikuti atau berjalan di belakang rombongan penari untuk dibawa ke venue atau lokasi lomba. Selaku Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Payakumbuh mengaku bangga dengan perhelatan pacu itik di daerahnya. Kedepannya, Kadispora Payakumbuh ini berupaya agar gelaran tradisi terus terlestarikan serta bertumbuh kembang menjadi event internasional yang imbasnya dapat meningkatkan potensi wisata dan ekonomi kerakyatan. Kami sangat gembira sekali, salah satu budaya lokal kami, pacu itik atau terbang itik ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Dan ini butuh perjuangan panjang untuk mencapai prestasi tersebut seperti itu gitu. Sebenarnya nilai filosofi yang terkandung dalam terbang itik atau pacu itik ini sangat banyak sekali, sangat luar biasa sekali. Yang pertama, menggambarkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atau Allah SWT terkait dengan berlimpahnya hasil panen. Nah, itu salah satu. Yang kedua adalah bentuk kerjasama masyarakat gotong royong yang terbangun di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kegiatan ini seperti kita lihat bersama, bahwa pacu itik ini merupakan budaya lokal yang dilaksanakan oleh masyarakat sekitar tanpa menggunakan biaya pemerintah pada dasarnya sebenarnya. Mereka bergotong royong bersama-sama, jadi menggambarkan semangat gotong royong, kebersamaan, rasa persatuan, dan rasa syukur kepada Tuhan seperti itu. Ya pemirsa, setiap olahraga tradisional tentu memiliki nilai filosofi berbeda-beda, termasuk nilai filosofi pacu itik. Nah, berikut saya akan mengajak Anda untuk melihat apa saja nilai filosofi yang dimiliki oleh pacu itik berikut ini. Outriders, sebelum dihelatnya lomba pacu itik, tim olahraga tradisional mendapatkan sebuah apresiasi dari warga masyarakat di Klaur Kuning, Sawah Padang, berupa makanan khas gulai pangke itiak atau itik lado hijau yang rasanya sangat lezat. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, memang salah satu rangkaian ketika ada lomba pacu itik ini kita makan gulai pangke itik. Gulai pangke itik, nggak susah ya ngomongnya, atau itik lado hijau ya. Nah, itu lebih gampang ngomongnya saya kayaknya. Jadi itik lado hijau ini ya itik dimasak dengan cabai hijau seperti itu ya. Nah, ini ditambah rempah, ya pokoknya enak lah pokoknya. Agak pedas gitu. Agak pedas ya. Cicipi aja pemirsa.
Setelah puas menikmati kuliner serta keramah tamahan warga Payakumbuh, giliran saatnya kami akan menyaksikan langsung jalannya tradisi lomba pacu itik. Pada perhelatan olahraga tradisional pacu itik di Klaur Kuning Sawah Padang sangatlah unik dan diminati oleh masyarakat di sana. Setelah itik dilatih selama berbulan-bulan, maka saatnya warga akan mengadakan baralek atau pesta pacu itiak untuk menunjukkan kehebatannya. Namun sebelum dimulai lomba, seluruh peserta akan mendaftarkan itik-itiknya terlebih dahulu ke penyelenggara dan selanjutnya pihak panitia akan menempelkan tanda berupa nomor di paruh itik-itik tersebut. Agar jalannya lomba ini berlangsung lancar, tertib, dan juga tidak terjadi perselisihan antar peserta, maka di setiap perhelatannya selalu dipimpin oleh 3 orang juri yang berada di garis start, juri lomba, serta juri finish. Selain kemeriahan yang nampak pada setiap gelaran lomba pacu itik ini, ternyata juga memiliki berbagai nilai-nilai filosofi yang terkandung di dalamnya, seperti kejujuran, persaingan, harmonisasi, kerjasama, hingga patut dilestarikan. Semakin diterima ya, kita berharap program kedepannya untuk pacu itik memang melalui pemerintah kota melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sudah merencanakan mengemas kegiatan pacu itik ini semakin apik lagi. Kemudian kita juga sebenarnya sudah menyusun agenda dan menjadikan pacu itik ini kalender pariwisata Provinsi Sumatera Barat dan kalender wisata Kota Payakumbuh itu. Kemudian barangkali pembinaan rutin akan terus kita lakukan dan kita akan menggabungkan kegiatan-kegiatan ini dengan kesenian tradisional lainnya. Jadi sajian itu akan lebih menarik ketika diiringi dengan berbagai musik tradisional dan tarian tradisional mengiringi kegiatan pacu itik ini gitu lah. Pada perhelatan baralek atau pesta pacu itiak sendiri terbagi menjadi 5 kategori lomba, mulai jarak terbang 800 meter, 1000 meter, 1200 meter, 1400 meter, dan yang terakhir 1600 meter. Untuk kategori 800 dan 1000 meter biasanya diikuti oleh pemula atau anak-anak, meskipun tidak tertutup juga diikuti oleh orang dewasa. Untuk menentukan juara pada masing-masing kategori tersebut, pemenang lomba pacu itik bukan ditentukan oleh kecepatan itik mampu terbang tercepat, namun dinilai dari titik terdekat mendaratnya garis finish. Ya, Outriders, itu tadi keseruan olahraga tradisional pacu itik dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Dan sudah menjadi tugas kita bersama untuk terus menjaga kelestarian olahraga tradisional seperti ini di Indonesia. Akhirnya saya Yoga Pratama mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi. Sampai jumpa.